Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kembali Pak Deyan menjumpai kalian untuk menyampaikan biografi singkat Laksamana Maida. Namun sebelum disampaikan, mohon untuk bisa subscribe ya. Oke. 76 tahun lalu, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Perjuangan tersebut dirintis cukup lama, berabad-abad, ya, sejak dari zaman penjajahan Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, Belanda, dan terakhir adalah Jepang. Hingga hari itu tiba, bukannya pribumi yang rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia, tetapi ada warga negara asing, diantaranya warga asing yang dengan sukarela membantu mewujudkan cita-cita untuk segera merdeka. Beliau adalah Laksamana Muda Maida, yang namanya kerap disebut dalam sejarah perjuangan bangsa terkait detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bernama lengkap Laksamana Muda Tadasi Maida, adalah salah satunya. Dia merupakan sosok perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Beliau menyediakan rumahnya sebagai tempat dirumuskannya naskah proklamasi kala itu, yang memegang peran penting atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yuk kita kenal lebih dekat lagi sekilas tentang beliau. Laksamana Muda Maida pernah menjalani dinas di Belanda sebelum akhirnya pada tahun 1942 dipindah tugaskan ke Indonesia. Pada masa dinasnya di Belanda, beliau bertemu dengan Muhammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Sejak saat itu, dia mengamati seberapa kerasnya perjuangan para tokoh nasional membela Indonesia demi terlepas dari penjajahan Belanda. Laksamana Muda Maida yang telah menaruh hati pada Indonesia kemudian datang untuk bertugas ke Indonesia seiring dengan kemunculan Jepang. Dilansir dari jakarta.go.id, Asrama Indonesia Merdeka merupakan sarana pendidikan politik bagi para pemuda yang didirikan pada tahun 1944 oleh Laksamana Muda Maida. Hal ini menjadi bentuk kepedulian Maida terhadap rakyat Indonesia untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jangan lupa ya, di subscribe, like, and share. Ya. Selanjutnya, asrama ini dibangun pada bulan Oktober tahun 1944 di Kebon Sirih nomor 80, Jakarta. Ada sederet pengajar yang terdiri dari tokoh-tokoh intelektual Indonesia
seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Syahrir, dan Sanusi Pane. Tidak lama kemudian, dibentuk cabang baru di Surabaya yang diketuai oleh Ahmad Subarjo dengan dibantu oleh Wikana. Masa belajar yang dijalani oleh para pemuda terpilih di Asrama Indonesia, mereka adalah kurang lebih 6 bulan lamanya. Mari ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Setelah lulus, sebagian dari pemuda yang berhasil menamatkan kursus singkatnya di asrama ini menjadi anggota barisan pelopor istimewa. Laksamana Muda Maeda telah memiliki keinginan untuk bisa menyumbangkan jasanya bagi Indonesia. Dia melakukan segenap kemampuannya untuk mengorbankan diri demi kemerdekaan Indonesia yang ia ketahui menjadi cita-cita para leluhur sejak zaman dulu kala. Jangan lupa subscribe-nya ya. Dengan menyediakan rumah sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa, Maeda siap mengamankan tempat itu dan memastikan teks proklamasi dapat dirumuskan dengan tenang agar dapat segera dibacakan pada momen kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Laksamana Muda Maeda sudah 2 kali meminta pihak Jepang memberi kemerdekaan bagi Indonesia, namun tidak kunjung ada respon dari Jepang. Akhirnya, yang membuat Laksamana Muda Maeda memberanikan diri untuk bertindak cepat selama kekosongan kekuasaan atau vacuum of power pada saat itu, di mana Jepang dikalahkan oleh sekutu dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian kekuatan Jepang di Indonesia ditarik, sementara mestinya yang berkuasa di Indonesia adalah sekutu, tetapi pada saat itu sekutu belum datang, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power. Hal ini juga dia lakukan selaras dengan sebuah prinsip yang pernah dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Wilson. Beliau mengatakan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Jasa berharga dari Laksamana Muda Maeda tidak dapat diapresiasi baik oleh pihak di luar Indonesia, termasuk negara asalnya sendiri. Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, Laksamana Muda Maeda menerima penahanan atas tuduhan telah membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, beliau berhasil membantah dengan argumen bahwa dia tidak mungkin bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dengan pembelaan itu, Maeda dibebaskan serta diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Tetapi penderitaan Laksamana Muda Maeda tidak berhenti sampai di sana. Setibanya beliau di Jepang, ia kembali menjalani sidang dan mendapat perlakuan yang tidak baik karena dianggap telah mencoreng harga diri Jepang. Akhirnya, Laksamana Muda Maeda mundur dari dunia politik dan jabatannya menjadi rakyat biasa. Di sisa hidupnya tidak membuat Laksamana Muda Maeda dapat hidup damai dan tenang karena dia dan gelarnya masuk daftar hitam.
Dia hidup tanpa fasilitas negara yang bisa digunakan hingga tutup usia pada tahun 1977. Namun, jasa Laksamana Muda Maeda yang memiliki peran besar atas terwujudnya proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu akan selalu terkenang bagi rakyat Indonesia. Demikian sekilas biografi orang Jepang yang punya andil terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang menyediakan rumahnya sebagai tempat disusunnya naskah proklamasi. Beliau adalah Laksamana Muda Maeda. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.